Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali di Renungan Harian Toraya, Rehab edisi Rabu 23 April 2025. Kita patut bersyukur atas hari baru yang telah Tuhan berikan kepada kita di hari ini, dan semoga kita dapat melalui hari ini dengan berlandaskan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menghadap hadiratnya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas hari kemarin yang bisa kami lalui. Kami mengucap syukur atas tidur yang masih bisa kami laksanakan ya Tuhan. Kami masih bisa tidur dengan nyenyak. Kami masih bisa beristirahat ya Tuhan dari pekerjaan-pekerjaan kami di malam tadi. Dan kami masih bisa diberikan nafas kehidupan baru di pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu ya itu ya Tuhan. Dan hari ini sebelum kami memulai kegiatan kami mau merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu yang akan menjadi landasan buat kehidupan kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan agar firman-Mu ini bisa tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian, kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjunguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa kita bacakan. Judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah saksi pertama kebangkitan Kristus. Dalam bahasa Toraja, kita mau lemendadi saabi kamalim bangunanna Kristus. Semua orang tentu menginginkan kebenaran diungkapkan dalam setiap persoalan, dalam setiap berita,
atau penyampaian informasi lainnya. Karena itulah, peran saksi dan isi kesaksian terkadang menjadi salah satu yang sangat diperlukan dalam menentukan. Tetapi, kita juga sering mendengar bahwa seringkali dalam memutuskan kebenaran sangat tergantung pada siapa yang berbicara. Status sosial, pengaruh, kekuasaan, kekayaan, dan lain sejenisnya. Satu sisi yang berbeda dan menarik dari isi firman Tuhan pada saat ini adalah tentang para saksi pertama kebangkitan Kristus, yakni para perempuan. Oleh perkenan Tuhan, mereka menjadi orang-orang pertama yang menjadi saksi peristiwa kebangkitan Kristus. Hal ini bertolak belakang dengan budaya Yahudi pada zaman itu, di mana perempuan seringkali tidak diakui sebagai saksi dalam pengadilan. Demikian juga dalam aspek-aspek sosial lainnya. Perempuan tidak mendapat tempat sebagaimana kaum laki-laki. Perempuan, apalagi yang sudah menjadi janda, selalu menjadi simbol kelemahan manusia. Namun, narasi Injil Lukas menempatkan perempuan sebagai saksi pertama dan yang terutama dalam kebangkitan Yesus. Sejalan dengan perhatian Yesus pada kaum yang seringkali dianggap rendah dan terpinggirkan. Peristiwa Paskah adalah milik dan untuk semua orang, tanpa memandang status sosial. Di tengah kecenderungan manusia untuk mengkotak-kotakkan sesamanya, momen Paskah selalu mengundang semua orang untuk merasakan sukacita kemenangan Yesus atas maut, termasuk mengundang orang-orang yang dianggap lemah dan dianggap tidak penting oleh sesamanya. Jika hidup kita terarah kepada Sang Juru Selamat yang telah bangkit itu, maka kita semua dapat menjadi saksi-saksi utama Paskah. Kita tidak perlu merasa rendah diri, sekalipun kita tetap harus selalu rendah hati. Marilah kita bergegas untuk membagikan kesaksian tersebut di sepanjang hidup kita. Gereja berdiri di atas kesaksian orang-orang percaya tentang Kristus yang bangkit dan mengalahkan maut. Bahkan, kesaksian merupakan panggilan hidup beriman, marturia. Siapapun kita dan apapun latar belakang kita, jadilah saksi Kristus yang setia dan penuh semangat. Saya ulang, siapapun kita dan apapun latar belakang kita, jadilah saksi-saksi Kristus yang setia dan penuh semangat. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama-sama. Untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, berterima kasih kepadamu karena atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Tuhan seperti Engkau yang terus mengasihi kami, terus mengampuni kami, walaupun kami selalu hidup di dalam dosa dan kadang tidak hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari ini yang masih Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk anggota jemaat-Mu di Jemaat Tangerang di dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk pekerjaan kami ya Tuhan, untuk pendidikan kami ya Tuhan, untuk relasi kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa agar mereka bisa lekas pulih dan bisa melanjutkan aktivitasnya dan melakukan aktivitasnya dengan baik kembali ya Tuhan. Untuk kami yang sedang dalam pekerjaan, sedang dalam pendidikan ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan
atas berkat-Mu yang bisa Engkau limpahkan kepada kami. Semoga kami dihindarkan dari mara bahaya ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk relasi kami dimanapun kami berada. Semoga Tuhan terus menuntun langkah kami kemanapun kami berada, dengan siapapun kami Tuhan. Tuhan yang terus lindungi kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan yang terus tuntun langkah mereka. Tuhan yang terus memberikan mereka semangat, kesabaran dalam menunggu pekerjaannya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang tua kami, untuk keluarga kami. Semoga keluarga kami tetap harmonis, orang tua kami tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan terus menjadi pedoman buat kami, anak-anak-Nya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang lanjut usia. Kami mau berdoa semoga di masa tuanya mereka masih bisa terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang tahu, Engkau yang terus menjaga mereka di masa tuanya ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan tadi. Dan selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami. Semoga sepanjang hari ini Tuhan terus menjaga kami, melindungi kami ya Tuhan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, aktivitas kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah nama-Mu terus kami puji dan muliakan ya Tuhan. Dan nama-Mu kami berdoa. Amin.